Pak, saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, mengapa manusia itu sering bereaksi dengan emosi terlebih dahulu sebelum berpikir? Karena secara kodrati, manusia memang merespons realitas pertama-tama melalui perasaan. Emosi muncul lebih dulu, baru kemudian pikiran bekerja menafsirkan dan mencari alasan atas emosi tersebut. Berarti, wajar jika kesan awal kita terhadap sesuatu sangat emosional. Sangat wajar. Kesan pertama hampir selalu bersifat emosional. Senang, kaget, nyaman, atau justru tidak suka. Baru setelah itu pikiran ikut bermain. Seringkali setelah merasa senang atau tidak suka, kita baru mencari alasan. Apakah itu normal? Itu justru pola yang paling umum. Seseorang biasanya sudah senang terlebih dahulu, lalu belakangan berkata, "Oh, ternyata karena suasananya enak," atau "karena orang-orangnya ramah." Alasan itu seringkali muncul setelah rasa terbentuk. Jadi, emosi menentukan arah pikiran. Iya, emosi memicu pikiran, bukan sebaliknya. Meskipun pada tahap tertentu, pikiran masih bisa mengoreksi emosi. Lalu bagaimana hubungan emosi dengan tindakan seseorang? Urutannya sederhana, emosi, pikiran, tindakan. Jika emosi dan pikiran itu terus berulang, maka tindakan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itulah terbentuk karakter dan performa hidup seseorang. Apakah ini berarti emosi menentukan nasib manusia? Tidak sepenuhnya. Emosi bukan harga mati. Ia bisa dilatih, dikendalikan, bahkan diubah melalui kesadaran dan refleksi diri. Ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah? Pak, bagaimana ciri orang yang kecerdasan emosinya masih rendah? Beberapa cirinya antara lain, mudah menyalahkan orang lain saat tidak nyaman, sulit jujur pada perasaan sendiri, agresif dalam komunikasi, gemar menginterupsi dan tidak sabar mendengarkan orang lain. Termasuk yang suka memberi nasihat panjang ketika orang lain hanya ingin didengarkan. Betul, itu tanda seseorang ingin menguasai situasi, bukan memahami perasaan orang lain. Biasanya juga disertai kecenderungan mendramatisir masalah kecil dan sulit mengakui kesalahan diri. Ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi, lalu kebalikannya, seperti apa orang yang cerdas secara emosional? Orang yang cerdas emosinya berani jujur terhadap perasaannya, namun tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Ia mampu tenang, luas, empatik, dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Berarti ia tetap bisa sedih atau kecewa, tapi tidak hancur karenanya. Tepat sekali, emosi tetap ada, tetapi tidak mengambil alih kendali hidup. 5 pilar kecerdasan emosional. Pak, apa saja fondasi utama kecerdasan emosional itu, Pak? Ada 5 pilar. Pertama, kesadaran diri, yaitu mengenali emosi dan dampaknya. Kedua, pengendalian diri, yaitu kemampuan mengelola emosi negatif. Ketiga, motivasi internal, melakukan sesuatu karena kesadaran diri, bukan pamrih. Keempat, empati, kemampuan memahami posisi orang lain. Kelima, keterampilan sosial, membangun relasi yang sehat dan harmonis. Indikator orang yang cerdas emosi, bagaimana cara mengetahui seseorang sudah cerdas secara emosional? Indikatornya antara lain, mampu menghadapi tekanan tanpa runtuh, sabar mengikuti proses, mampu mengelola suasana hati, tidak mudah putus asa, serta mudah bergaul dan diterima di lingkungan sosial. Jadi kunci utamanya adalah pengelolaan diri. Benar, mengelola diri sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Penutup, emosi itu bukan musuh manusia? Bukan, emosi adalah bagian dari kemanusiaan kita. Yang penting bukan menghilangkannya, melainkan mengelolanya agar tidak menguasai kita. Terima kasih, Pak. Penjelasannya sangat mencerahkan. Sama-sama, semoga kita semua terus belajar menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berempati.